Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi terkait tentang cyber law. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya yang Mutiara dengan NIM terakhir 453. Saya Jovita Syanika Karin dengan NIM terakhir 454. Saya Faisal Lauri dengan NIM akhir 455. Saya adalah Sarah Maharani dengan NIM 456. Dan saya Dara Alia Kuncoro dengan NIM terakhir 457. Berikut pemaparan dari kami. Berbagai implikasi kompleks dalam kehidupan manusia, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan serta adanya beberapa kasus cyber, tentu saja memerlukan penanganan yang serius. Cybercrime adalah kejahatan-kejahatan yang meliputi kejahatan yang dilakukan 1. Dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem atau jaringan komputer, 2. Di dalam sistem atau jaringan komputer, 3. Terhadap sistem atau jaringan komputer. Cyber law adalah hukum yang mengatur aktivitas di dalam dunia maya. Indonesia sendiri sudah mengatur hukum cyber law pada tahun 2008 tanggal 21 April. Hukum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai teknologi dan informasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi telah berkembang pesat, terutama di zaman ini. Hal ini tidak hanya menimbulkan dampak-dampak positif, namun juga dampak-dampak yang negatif, seperti pencurian kartu kredit, pencurian data-data pribadi, hacking, dan masih banyak lagi. Berdasarkan hal tersebut, penting bagi penegakan hukum untuk dilaksanakan dan tidak boleh diremehkan karena juga berpengaruh pada stabilitas negara. Perlu kita ketahui bahwa pelaku cybercrime itu bisa siapa saja di mana saja. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui karakteristik dari cybercrime itu sendiri. Ruang lingkup cybercrime di Indonesia sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan juga hukum privat. Untuk hukum publik sendiri ada jurisdiksi, etika kegiatan online, perlindungan konsumen, anti monopoli, persaingan sehat, perpajakan, regulatory body, data protection, dan juga cybercrimes. Lalu untuk hukum privat itu ada haki, e-commerce, cyber contract, privacy, domain name, dan juga insuransi. Lalu yang kedua ada sifat kejahatan. Untuk sifat kejahatan dari cybercrime ini sendiri itu bersifat non-violence. Jadi kita tidak merasakan dampaknya secara langsung, namun dampak itu terjadi di dalam internet. Walaupun tidak menimbulkan kejahatan atau kekacauan secara langsung, namun dampak yang ditimbulkan itu lebih dahsyat daripada kejahatan-kejahatan lainnya. Lalu yang ketiga adalah pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan cybercrime sendiri itu susah untuk diidentifikasi karena bisa menjadi siapa saja. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mawas diri dan bisa mengendalikan diri sendiri karena pelaku kejahatan tersebut tidak terbatas pada usia ataupun stereotip tertentu. Lalu ada modus kejahatan. Untuk modus kejahatan sendiri ini biasanya adalah karena pelaku merasa memiliki kemampuan yang berlebih dalam ilmu pengetahuan dan juga teknologi sehingga ia akan melakukan cara apa saja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, walaupun padahal hal tersebut bisa merugikan orang lain dan kebanyakan merugikan orang lain. Lalu yang kelima adalah jenis kerugian yang ditimbulkan. Untuk jenis kerugian yang ditimbulkan ini bisa bervariasi, bisa jadi material maupun non material. Cybercrime berpotensi paling besar untuk menimbulkan kerugian pada politik, ekonomi, dan juga sosial budaya dibandingkan kerugian-kerugian lainnya. Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dunia maya tidak dapat diukur, tetapi Undang-Undang Indonesia yang secara khusus menargetkan kejahatan dunia maya belum sepenuhnya diterapkan. Adanya kendala dalam penyelidikan cybercrime antara lain mengenai landasan hukum, alat bukti, dan fasilitas pendukung, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan penyelidikan cybercrime ini. Yang pertama yaitu menyempurnakan Undang-Undang Kejahatan Dunia Maya, kemudian terus melatih aparat penegak hukum, kemudian membentuk Departemen Investigasi Kejahatan Dunia Maya yang komprehensif, dan mempromosikan atau mempublikasikan pencegahan kejahatan dunia maya secara luas. Adapun jenis-jenis dari cybercrime, yang pertama ada unauthorized access. Itu merupakan kejahatan ketika seseorang memasuki sistem jaringan komputer orang lain secara tidak sah tanpa sepengetahuan dari sang pemilik jaringan komputer tersebut. Adapun yang kedua yaitu illegal content, yang berarti kejahatan dengan memasukkan data ke dalam internet terhadap suatu hal yang tidak benar dan tidak etis. Dan yang ketiga ada penyebaran virus dengan sengaja. Penyebaran virus ini biasanya dilakukan dengan menggunakan email. Namun seringkali orang yang terkena virus tersebut tidak menyadari adanya virus yang masuk ke dalam email mereka. Lalu yang keempat terdapat data forgery, yang berarti kejahatan ini memalsukan data-data pada dokumen penting yang berada di dalam internet.
Lalu ada hacking dan cracker. Hacking sendiri biasanya mengacu pada istilah hacker, adalah seseorang yang mempunyai minat besar untuk mempelajari suatu internet secara mendetail. Adapun seseorang yang melakukan perusakan kepada data-data yang berada di dalam suatu jaringan internet, itulah orang-orang yang disebut sebagai cracker. Jenis cybercrime selanjutnya adalah hijacking, yaitu pembajakan terhadap hasil karya orang lain. Dan yang paling sering terjadi adalah pembajakan terhadap perangkat lunak. Kemudian yang terakhir adalah cyberterrorism, suatu tindakan cybercrime termasuk cyberterrorism jika mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk tracking situs pemerintah atau militer. Hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan cyber law. Di dalamnya akan ada dua bahasan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelum adanya UU ITE dalam mengadili perkara cybercrime, maka pengadilan akan menggunakan ketentuan-ketentuan dalam KUHP. Ketentuan-ketentuan tersebut bisa menggunakan pasal-pasal pencurian, penipuan, pemalsuan, atau bahkan perusakan barang. Namun biasanya dalam penggunaannya, pasal-pasal tersebut akan digunakan secara bersama, karena biasanya cybercrime merupakan gabungan dari beberapa perbuatan sekaligus. Sebagai contoh, yaitu penggunaan pasal 282 dan pasal 311 KUHP untuk kasus penyebaran video, dan kemudian penggunaan pasal 378 dan 262 KUHP untuk kasus Kardi. Selanjutnya, UU ITE. UU ITE merupakan hukum cyber pertama di Indonesia dengan tujuannya untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Indonesia yang berkaitan tentang informasi dan transaksi elektronik.